Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman silsilah hadis sahihnya. Hadis yang ke-8 sekarang ya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud rafa'ahu, memarfu'kannya. Apa sih makna memarfu'kan, Pak? Artinya mengangkatnya ke Rasulullah SAW. Itu namanya memarfu'kan. Rasulullah SAW sabda, ittaqullah wasilu arhamakum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Hadis ini saudaraku seiman berisi perintah Nabi SAW. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa dari kata waqayaqi wiqayah. Masuk ke wazan ifta'ala, jadi ittaqa. Yang artinya menjadikan sesuatu sebagai tameng kita dari api neraka. Maka bertakwa kepada Allah artinya mengambil sesuatu yang menghindarkan diri kita dari adab Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Dan takwa, saudaraku, asalnya ya di hati. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Muslim, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk ke hati, ya, ke jantung. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Artinya, saudaraku, bahwa sumber ketakwaan itu adanya di hati. Ketika hati bertakwa, maka akan menimbulkan apa, Pak? Menimbulkan badan yang ya tunduk dan patuh. Tapi ketika hati tidak bertakwa, badan pun akan maksi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan takwa, faidah untuk kehidupan kita itu luar biasa, Pak. Di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan banyak sekali janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa, Pak. Dalam surat At-Talaq saja ada 3 ayat. Ya Allah mengatakan di ayat yang kedua itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari kesusahan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat Allah mengatakan bahwa orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu, Kak, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahan hidupnya. Namun terkadang, Pak, ya, jalan keluar itu tidak cepat, butuh kesabaran. Lalu Allah mengatakan,
Dan Allah akan berikan rezeki ia dari arah yang tak disangka-sangka. Pasti Pak, orang yang bertakwa itu akan diberikan itu. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang keutamaan takwa Pak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya, Allah akan jadikan urusannya mudah. Yang ketiga, di ayat selanjutnya di masih surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa dia. Dan Allah besarkan pahalanya. Masya Allah. Makanya kata para ulama, seseorang itu semakin bertakwa Pak, maka amalan yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena ketakwaannya itu. Makanya generasi yang paling bertakwa siapa? Para sahabat. Para sahabat manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya sedekah mereka yang sedikit bisa mengalahkan generasi setelahnya yang sedekahnya banyak. Rasulullah SAW sabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. "Fawalladzi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasibah." Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya sahabat-sahabat Rasulullah 1 mud emas. Tidak pula setengah mudnya. Bayangkan. Apa yang membedakannya Pak? Pada secara kuantitas tentu 1 gunung emas lebih besar dong. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa infaknya sahabat 1 mud emas itu, atau setengah mud bahkan, bisa mengalahkan kita yang berinfak 1 gunung emas. Apa yang membedakan Pak? Yang membedakan ketakwaannya Pak. Hatinya Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang bertakwa itu sifat wali Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah tidak akan merasa takut pada hari kiamat dan tidak akan bersedih. Siapa wali-wali Allah itu Pak? Apakah wali Allah itu yang bisa hiber? Bisa terbang? Apakah wali Allah itu yang bisa jalan di atas air, yang nggak mempan dibacok? Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji Pak, bahwa penduduk negeri yang bertakwa pasti Allah buka kepada mereka pintu-pintu barokah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari segala sesuatu. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami adab mereka disebabkan perbuatan mereka. Tuh lihat Pak. Ya. Negeri yang subur, tapi kalau penduduknya nggak bertakwa,
berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, itu barokahnya dicabut, Pak. Ya, di Indonesia kurang apa sih, Pak, kesuburannya, Pak? Di negeri kita ini semua ada, Pak. Barang tambang ada, batu mulia ada, semua ada. Tapi kok banyak yang miskin, yang susah? Yaitu rakyatnya ya banyak berbuat kesyirikan, kemaksiatan, pejabatnya banyak yang koruptor, korupsi, dan yang lainnya. Akhirnya Allah cabut kebarokahnya. Makanya Allah mengatakan, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu barokah. Negeri yang kering, kerontang, tandus, tapi kalau penduduknya bertakwa, Allah berikan barokah. Lihat aja Saudi. Ya, Saudi kering, kerontang, tandus, nggak ada apa-apa. Ya, kalau Bapak ke sono yang ada cuma gunung batu, padang pasir. Tapi subhanallah, saudaraku seiman, pemimpinnya ya bertakwa. Tuh dahulu ya pendirinya Saudi yang ketiga itu Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, Masya Allah bertakwa, Pak. Rakyatnya bertakwa, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Allah buka pintu-pintu barokah. Iya, sampai detik ini. Itu sudah janji Allah ya akhal Islam, saudaraku seiman. Makanya kalau kita pengen negeri kita ini, Pak, makmur, ya baik, ayo kita bertakwa semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabatnya, pemimpinnya, rakyatnya, semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah janji Allah. Kalaulah penduduk negeri itu, lihat, walau anna ahlal qura, penduduk negeri, baik pemimpinnya, pejabatnya, rakyatnya, semuanya, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan barokah, pintu-pintu kebarokahan dari langit dan bumi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang bertakwa, Pak, yang ketakwaan itu disertai dengan kesabaran yang luar biasa untuk senantiasa menaati Allah, menjauhi larangannya, Pak. Sehebat apapun makar orang kafir, itu tidak akan membahayakan dirinya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun tipu daya mereka bisa menghancurkan gunung, Pak, tapi kalau kita hadapi dengan dua, takwa dan sabar, maka tipu daya itu tidak akan membahayakan apa-apa, saudaraku seiman. Tapi masalahnya kitanya nggak bertakwa gimana? Kitanya nggak bersabar, ya akhirnya tipu daya orang kafir pun berhasil. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semua di dunia, Pak, balasan orang yang bertakwa itu sudah kita sebutkan tadi. Balasan orang yang bertakwa di dunia banyak sekali, subhanallah. Di akhirat jangan tanya. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Akhizina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah, itu orang bertakwa, Pak. Masya Allah. Cuma masalahnya, Pak, untuk bertakwa itu nggak mudah, Mas. Untuk bertakwa kepada Allah itu kita harus menaklukkan dua, Pak. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua syahwat. Untuk bertakwa kepada Allah itu, Pak, harus punya kekuatan, Pak. Karena kita ini manusia seringkali kalah oleh hawa nafsu kita, Pak.
Kita sebagai manusia seringkali kalah oleh syahwat kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ya. Manusia punya syahwat, ya. Syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap dunia. Ya, ini syahwat-syahwat ini yang seringkali menjadikan kita jadi nggak susah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketika kita lagi syahwat kepada kedudukan, seringkali kita tidak peduli dengan batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang syahwat terhadap harta, seringkali tidak peduli halal atau haram, bodo amat. Ketika kita terkena syahwat terhadap lawan jenis, mata kita menjadi apa? Tertutup, Pak. Nasihat pun juga tak didengar lagi, Pak. Makanya subhanallah ya akhwat Islam, memang kata takwa itu mudah diucapkan, Pak. Tapi ketika kita praktekkan untuk menjadi bertakwa, ya Allah beratnya minta ampun, Pak. Iya. Karena seringkali perintah Allah itu, Pak, nggak disukai oleh hawa nafsu kita, Pak. Ya nggak? Soalnya larangan-larangan yang Allah larang rata-rata disukai oleh syahwat kita, betul nggak? Iya, betul. Makanya subhanallah saudaraku seiman, orang yang bertakwa itu pun juga pahalanya besar banget. Kenapa? Tadi. Karena ternyata rintangan untuk bertakwa tak mudah, saudaraku. Takwa itu butuh pertama mujahadah, berjihad melawan diri sendiri. Takwa itu yang kedua butuh kesabaran. Sabar, Pak. Iya. Takwa itu yang ketiga butuh apa, saudaraku seiman? Iya. Butuh kekuatan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Kalau kedengarannya sih ringan kayaknya. Tapi ya Allah, ya Rabbi, ternyata untuk bertakwa itu Pak, berat, Pak. Untuk istiqomah di atas ketakwaan sampai mati lebih berat, lah. Karena setan tidak akan tinggal diam, Pak. Menurut antum setan senang nggak kita bertakwa? Mana ada setan yang senang kita bertakwa? Maka setan akan berusaha bagaimana supaya kita tersesat jalan kita. Disinilah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, perjuangan orang-orang yang bertakwa itu luar biasa. Makanya orang yang benar-benar bertakwa itu Pak lebih baik dari malaikat, Pak. Kenapa? Karena malaikat mereka nggak ada perjuangan. Malaikat memang Allah ciptakan untuk taat. Malaikat nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat. Tapi manusia yang bertakwa, subhanallah, rintangan-rintangan yang berat dalam kehidupannya itu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasilu arhamakum, dan sambunglah rahim kalian. Di sini Nabi memerintahkan kita, Pak, untuk menyambung silaturahim. Cuman orang Indonesia ini, Pak, bisa saya katakan banyak pemahaman yang salah mengenai makna silaturahim. Yang kita pahami silaturahim itu yang penting kita kunjungan ke teman, silaturahim. Padahal silaturahim itu khusus kepada orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Ya kita mau ke rumah teman, ya, antum telepon ke teman, ana mau silaturahim ke antum ya. Emang antum pernah ada hubungan kerabat apa sama dia? Enggak ada, cuma teman. Ya itu sih bukan silaturahim namanya, Pak. Itu namanya ziarah, berkunjung. Ya.
bikin lagi silaturahim akbar. Yang datang, ya semua orang datang. Lah, nggak ada hubungan rahim, nggak ada apa kok. Nah ini Pak, jadi harus diluruskan. Silaturahim itu hanya untuk yang punya apa? Hubungan kekerabatan. Ya, kakak, adik, demikian pula paman, ya, misan, sepupu. Nah itu ada kekerabatan. Kita disuruh untuk silaturahim. Kenapa Pak? Karena pertama Pak, hubungan kekerabatan itu mudah retak. Bapak dengan teman, bapak dengan saudara, lebih mudah retaknya dengan saudara dibandingkan kepada teman. Iya nggak? Iya, soalnya. Apalagi kalau bapak tinggalnya berdekat-dekatan. Wah itu Pak. Kalau pepatah orang Indonesia katanya, kalau sama saudara itu dekat bau tai. Kalau jauh wangi. Makanya dulu Umar bin Khattab menyuruh mereka yang punya kerabat hendaknya berjauhan, jangan berdekat-dekatan. Kenapa? Kalau berdekat-dekatan cepat retaknya Pak. Iya. Godaan setan untuk supaya kita ini retak Pak dengan saudara kita kuat sekali. Kenapa? Karena dosanya juga gede. Orang yang memutuskan silaturahim dosanya besar. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berat saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu silaturahim? Silaturahim seperti apa yang paling besar pahalanya Pak? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Wa innamal wasil man idza quti' wasal. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kunjungan, bukan. Tapi hakikat silaturahim itu kata Rasulullah SAW, yaitu yang ketika diputuskan hubungannya, ia berusaha untuk menyambung. Itu yang paling berat tuh Pak. Bayangkan, ketika antum diputuskan hubungan antum sama paman antum atau sama kakak antum, sakit hati nggak Pak? Oh sakit hati kita Pak. Kalau paman antum bilang ke antum, udah kamu bukan saudara saya lagi. Udah sakit hati tuh Pak. Digituin Pak. Tapi ketika kita digituin, kita berusaha untuk menyambung, sabar. Masya Allah. Itu cap jempol itu Pak. Itu menunjukkan kebesaran hati yang luar biasa. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innali ya qarib. Aku punya kerabat, hai Rasulullah. Hasiluhu wa qata'ani. Aku berusaha menyambung silaturahim sama dia, tapi dia malah memutuskan. Wa asna'u lahu khair. Aku berusaha berbuat baik terus sama dia. Wa yusi'u ilai. Tapi dia malah berbuat buruk sama aku. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW Pak? Fa'in kunta kama kulta. Kalau memang benar yang kamu ucapkan tersebut, faka'annaka tusifuhumul mal. Seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazadullahu alaika zahiran. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus melakukan itu. Berat memang Pak, subhanallah. Ya, untuk menyambung silaturahim kepada saudara yang memutuskan hubungan dengan kita itu tidak mudah Pak. Susah. Butuh kepada kebesaran hati, butuh kepada kesabaran. Ya, menghadapi cacian dialah dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana Pak supaya silaturahim kita tak mudah putus?
Agar silaturahim kita tak mudah putus dengan kerabat-kerabat kita, saudaraku. Yang pertama tadi, kalau bisa kita rumahnya jangan berdekat-dekatan. Jauh-jauhan. Ya. Supaya apa? Tadi sudah kita sebutkan bahwa Umar bin Khattab menyuruh para kerabat itu lebih baik berjauh-jauhan supaya tidak mudah apa? Putus. Biasanya kalau berjauh-jauhan tuh suka ada rindu, Pak, main ketemu. Ya. Yang kedua, suka saling berkunjung sekali-kali tapi jangan sering-sering. Ya. Sebab kalau sering berkunjung malah sering kali berantem, Pak. Sekali aja. Makanya dalam sebuah asar disebutkan zur giban tajdad hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya rasa cintamu itu akan bertambah. Sesekali aja. Yang ketiga, ngasih hadiah buat saudara kita, kerabat kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Datang ke rumah kakak, ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Apa kek? Buah-buahan lah. Ya. Besoknya kakaknya datang lagi, ngasih hadiah. Dengan cara seperti itu insya Allah, Pak. Kemudian yang keempat, ya. Setiap ada permasalahan segera tabayun. Jangan suudon. Kan terkadang setan itu akan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa pecah dengan kerabat kita, Pak. Di antara pintunya apa, Pak? Suudon. Ketika kita miskomunikasi dengan saudara kita, ditambah dengan suudon, kolas sudah. Setan akan mempermainkan kita, saudaraku seiman. Makanya setan tamak sekali, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya apa? Silaturahim kita pecah, patah. Agar kita termasuk penduduk api neraka. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, hadis nomor 9. An Abi Darda an Nabi SAW qal athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, amalan yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Amalan yang paling berat dalam timbangan. Timbangan di mana, Pak? Di hari kiamat, Pak. Karena di hari kiamat akan ada timbangan amal, Pak. Setiap manusia akan ditimbang. Dan setiap kita berpikir bagaimana caranya supaya amalan kebaikan kita itu yang lebih berat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu." Ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang diridhai, itu dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Itu api yang sangat panas sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ternyata apa? Amalan yang sangat berat dalam timbangan seorang hamba itu akhlak yang baik. Akhlak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan akhlak, seseorang bisa mengalahkan seorang ahli ibadah. Cuma dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya,
Wa innal abda la yablughu manzilata shaimil qaim bihusni khuluqihi. Seorang hamba bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa sholat dengan akhlaknya yang baik. Hanya dengan akhlaknya yang baik. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, kita berpikir bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan akhlak yang baik ini, Pak. Apa kuncinya supaya kita punya akhlak yang baik, saudaraku? Kuncinya yang pertama, Pak, mempelajari tentang akhlak yang baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Ingat, Pak, parameter kita dalam menilai akhlak itu baik atau tidak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut Al-Quran itu baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Walaupun orang menganggap itu tidak baik. Kalau menurut Al-Quran dan hadis itu akhlak yang tercela, tetap itu tercela. Walaupun orang menganggap itu apa? Baik. Ya. Saya pernah, Pak, dulu banget, udah lama ya. Saya ada ibu-ibu ya, ada keperluan sama saya ngobrol, waktu itu saya ngurus sesuatu gitu. Ya saya nunduk aja. Oh itu si ibunya ngambek, Pak. Kamu itu nggak sopan, lihat dong saya. Malah nunduk mulu. Ya. Lah, disebut saya nggak sopan hanya karena menundukkan pandangan. Ya. Menurut dia itu nggak sopan. Tapi menurut Allah dan Rasulnya itu perintah. Allah yang nyuruh untuk menundukkan pandangan kok. Tapi terkadang di masyarakat dianggap itu tabu, Pak. Terkadang ketika kita datang nih kunjungan ke rumah paman, terus kita nggak mau silaturahmi, nggak mau salaman sama istrinya paman, dianggap nggak sopan, Pak. Sementara dalam Islam istri paman bukan mahram dan menyentuh ya tangan bukan mahram haram dalam Islam. Tapi di masyarakat kita dianggap itu tabu itu, Pak. Makanya ya akal Islam yang menjadi parameter akhlak itu baik atau tidaknya tetap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun masyarakat menganggap itu baik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di masyarakat kita kalau ngelewatin orang kan suka gerunduk-gerunduk gini kan. Kalau kita jalannya tegak, orang sombong banget sih. Sementara dalam hadis, ya, merunduk kepada orang itu haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, hai Rasulullah, idza laqiya rajul akhahu ayanhanilah, kalau seseorang bertemu dengan ya saudaranya, bolehkah ia merunduk? Kata Rasulullah, la. Tidak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Maka dari itulah, Pak, ya, yang menurut masyarakat itu sebagai akhlak yang baik, tetap kita lihat sesuai nggak dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku seiman. Ya. Di mata kita orang yang jalannya tegap begini, Pak, itu orang ya sombong itu. Jadi supaya dibilang tawadhu gimana dong? Jalannya gini gitu ya, kayak bongkok-bongkok biar disebut bilang tawadhu. Bukan seperti itu, Pak. Dulu di zaman Umar pernah ada seorang pemuda jalannya nunduk-nunduk itu biar disebut tawadhu. Dipukul sama Umar. Kata Umar apa? Jalan kamu dengan tegap. Tawadhu itu bukan di badan tapi di hati. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Pak, jadi kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang pertama adalah kita penting belajar tentang akhlak baik dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang akhlak dan adab. Seperti Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, Pak. Ya wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia yang menzaliminya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah menyebutkan dua akhlak dalam Al-Quran ini, Pak. Yang pertama, menahan apa? Amarah. Ya. Yang kedua, memaafkan kezaliman orang terhadap dirinya. Lalu Allah menyebutkan bahwa itu sifat orang yang berbuat ihsan, yang telah sampai kepada derajat ihsan. Masya Allah. Ya. Contoh lagi Allah berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah lah kepadamu, hai Muhammad, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kamu sikapnya kasar dan keras, orang-orang akan pergi meninggalkan kamu. Allah menyebutkan di antara sifat akhlak yang baik itu lembut sama orang. Iya. Baca oleh Bapak surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat disebut oleh para ulama dengan surat adab. Kenapa? Karena isinya semua adab. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Ima adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama kaum mukminin. Baca, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku, ya. Akhlak, kata Syekh Utsaimin, ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah pencipta kita. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Mana yang lebih besar, Pak? Akhlak kepada Allah atau akhlak kepada makhluk? Tentu kepada Allah dong. Sebagian orang, Pak, ada orang berpikir begini, Pak, yang penting saya sudah berbuat baik sama orang, udah cukup. Tapi gak mau peduli tentang akhlak dia kepada Allah. Iya. Kita katakan, Pak, kamu berbuat baik sama orang bagus. Kamu berakhlak bagus kepada manusia. Zen, Masya Allah. Tapi ingat, akhlak kamu kepada Allah itu harusnya lebih kita perhatikan lagi. Iya. Akhlak kepada makhluk banyak. Akhlak kepada para nabi. Akhlak kepada para penguasa. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada para ulama. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada sesama muslim. Akhlak kepada nonis, ya, non-muslim. Semua ada akhlak-akhlaknya, saudaraku seiman. Yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak itu luar biasa sekali, Pak. Ingat, Pak, manusia yang pertama kali melihat kepada kita bukan melihat keilmuan kita dulu, enggak. Yang dilihat pertama kali akhlak. Kalau kita, ya, punya titel panjang, profesor, doktor, apa, tapi kalau ngomong nyakitin hati, akhlaknya buruk, saya kira pasti orang pun gak suka. Ya. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau terkenal dengan apa? Dengan akhlak. Ya tidak? Ya Allah. Ya. Masyarakat Quraisy sangat kenal Rasulullah SAW bagaimana akhlak Rasulullah yang luar biasa. Makanya Rasulullah dipuji oleh Allah tentang akhlak. Ya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, di atas akhlak yang agung, Masya Allah. Namun, Pak,
Jarang ya Pak ya, orang yang memiliki seluruh akhlak yang baik itu jarang. Sebutkan dalam hadis, Innallaha qasamal akhlak kama qasamal arzak. Ini perkataan sebagian ulama salaf. Allah membagi-bagikan akhlak itu seperti Allah membagi-bagikan rezeki, Pak. Ada orang yang satu akhlaknya bagus tapi yang lain kurang. Ya, ada seperti itu. Ada orang misalnya Pak, kalau orangnya itu Masya Allah, kalau bantu orang tuh senang kali Pak. Orang yang susah dibantu sama dia. Tapi dia punya kekurangan yang lain ternyata Pak, dalam akhlaknya misalnya. Apa itu? Ya, misalnya kalau ngomong suka pedes, nyakitin hati, dan yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Makanya dari itulah setiap kita berusaha Pak. Ya, saya dan antum sama aja dalam masalah ini. Setiap kita berusaha bagaimana kita memperbaiki apa? Akhlak kita saudaraku seiman. Nah, yang pertama tadi dengan cara menuntut ilmu. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya kita diberikan akhlak yang baik. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja minta kepada Allah yaitu akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah akhlak yang baik. Rasul berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang terbaik. Pada Rasulullah SAW, Pak, sudah sangat baik ke akhlaknya, Pak. Tapi tetap Rasulullah minta, ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling baik. Ya, makanya kita juga selalu minta kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling apa? Yang paling baik. Iya. Kita masuk hadis yang ke-10. Wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi kalimatin a'ishu bihinna wa la tukthir alayya fa ansa. Qala ijtani bil ghadab. Thumma 'ada alayhi faqala ijtani bil ghadab. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa hidup dengannya. Tapi tolong jangan banyak-banyak, khawatir lupa. Maka Rasul bersabda, jauhi marah. Kemudian dia mengulanginya lagi. Maka Rasul bersabda, jauhi marah. Subhanallah saudaraku seiman. Sahabat ini minta wasiat kepada Rasulullah tapi jangan banyak-banyak. Ini menunjukkan Pak, kita dalam menuntut ilmu itu sedikit-sedikit Pak. Ya, jangan langsung seabruk-abruk. Susah. Kalau kita nuntut ilmu langsung seabruk-abruk, saya yakin cepat lupa, Pak. Makanya kata para ulama, khudhil ilm, ya, syai'an fa syai'an. Ambillah ilmu itu sedikit demi sedikit. Ya, khudhil ilma al-layali. Ambillah ilmu itu, ya, bersama hari per hari. Artinya jangan kita pengen langsung menguasai semua ilmu, tidak bisa. Dahulu ada seorang ulama Al-Jazair berkata begini, saya dulu ya setiap harinya berusaha untuk mengetahui satu permasalahan. Setelah saya menguasai satu permasalahan, saya istirahat, selesai sudah. Ya.
Nah ini saudaraku seiman. Karena ya akal Islam, apalagi kalau kita ini banyak kesibukan saudaraku ya. Kalau kita banyak kesibukan untuk menguasai ilmu sekaligus itu susah minta ampun, Pak. Untuk menghafal ilmu dan yang lain itu berat saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya, ucapan sahabat ini sangat bermanfaat buat kita. Apa kata sahabat ini? Tolong kabar ajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku bisa hidup dengannya. Namun mohon jangan banyak-banyak hai Rasulullah. Karena aku khawatir lupa. Ya. Rupanya Rasulullah SAW hanya menyampaikan kepada orang ini satu kalimat saja. Apa? Jauhi marah. Masya Allah. Kemudian dia mengulangi lagi. Minta yang lain. Kata Rasulullah, jauhi marah. Minta lagi, jauhi marah. Itu aja sudah. Kenapa saudaraku seiman? Rasulullah menitik beratkan pada ini, Pak. Jangan marah. Karena marah itu pintunya setan, Pak. Marah itu, Pak, menutup akal. Orang kalau sudah marah untuk berpikir dengan jernih susah. Marah itu, Pak, menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu malah memburukkan diri kita sendiri. Karena saat marah, kita akan melakukan perbuatan berdasarkan emosi. Bukan berdasarkan ilmu, bukan. Marah itu, Pak, seringkali membuat kita tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Marah seringkali membuat kita memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan sesama muslim. Marah saudaraku seiman seringkali membuat kita apa saudaraku? Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim, puncak kemarahan itu adalah membunuh. Puncak kemarahan itu apa? Membunuh. Ya. Makanya mudarat marah itu besar sekali untuk hidup kita, saudaraku. Antum sebagai seorang suami saat marah banget sama istri, seringkali mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Talak lah. Tangan antum terkadang mukul sesuatu lah. Ada piring terbang. Istri juga ketika marah sama suami, mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali terjadi hal seperti itu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah memuji dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran. Ya. Allah berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Itu orang-orang yang suka berinfak. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan dia berusaha menahan amarahnya. Dan ia memaafkan manusia yang menzaliminya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Subhanallah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya subhanallah ya akhi, orang yang menahan amarah itu pahalanya besar, Pak, besar. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidha, ba'da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Siapa yang berhasil menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya itu, Pak. Maka Allah akan panggil ia di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari surga yang dia mau. Ikhwatul Islam saudaraku seiman.
Kata Rasulullah, siapa yang menahan marah padahal dia mampu? Beda dengan orang yang nggak mampu, marah tapi nggak bisa marah karena nggak mampu. Misal, antum sebagai bawahan, marah sama atasan tapi nggak bisa, gimana lagi? Nggak punya kekuasaan. Atau sebagai seorang istri, mau marah sama suami nggak bisa, ya, karena suami sebagai pemegang kekuasaan. Tapi mereka yang punya kekuasaan, marah, dan mampu untuk melaksanakan amarahnya, tapi tetap dia tidak mau marah. Maka ini yang lebih hebat, Pak. Seperti Ibn Taimiyah, sebagaimana pernah saya sampaikan kisahnya, Pak. Ibn Taimiyah kan, Pak, sering membantah ahli bid'ah, Pak. Marahlah ahli bid'ah kepada Ibn Taimiyah, Pak. Suatu ketika Imam Taimiyah sedang berdiri berjalan sendirian. Rupanya orang ahli bid'ah ini sudah nunggu, Pak, di jalan itu, Pak. Ketika Ibn Taimiyah sampai situ dipukulin Taimiyah. Sampai berdarah-darah beliau. Rupanya terdengarlah kejadian itu kepada sang khalifah. Marahlah sang khalifah, Pak. Ya, dikirimkan pasukan untuk mencari siapa yang memukul Ibn Taimiyah ini. Rupanya yang memukul Ibn Taimiyah ini ketakutan, Pak. Datanglah ke rumah Ibn Taimiyah, minta maaf. Apa Ibn Taimiyah? Aku sudah memaafkan kalian. Kalian bersembunyi saja di rumahku. Ibn Taimiyah yang dipukulin. Tapi beliau apa? Ternyata beliau mengatakan, aku sudah memaafkan kalian. Kalian sembunyi saja di rumahku. Lalu kemudian Ibn Taimiyah pergilah ke sang khalifah dan berkata, wahai Amirul Mukminin, mohon maafkan mereka yang sudah menzalimiku. Aku sudah maafkan mereka. Wah, ini, Pak, ya, luar biasa ini, Pak. Pada Ibn Taimiyah, beliau yang dizalimi. Coba kalau kita yang dizalimi gitu, oleh entek habis sudah. Ya, ini Pak nih, langsung penjara dia, Pak. Pukulin tuh orang, kurang ajar. Ternyata Ibn Taimiyah tidak demikian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Maka jangan pernah kita berbuat, ya, gara-gara kemarahan kita akhirnya kita yang zolim. Jangan pernah gara-gara kita marah kita tidak bersikap adil. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak menjadi saksi-saksi bagi Allah dengan penuh keadilan. Dan jangan sampai kebencian kalian dan kemarahan kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. Bersikap adilah itu lebih dekat kepada takwa. Pernah suatu ketika dalam hadis yang sudah pernah saya sampaikan kepada antum, Pak. Rasulullah sedang duduk, lewat orang Yahudi. Pernah dengar gak hadisnya, Pak? Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum. Kematian atasmu. Bayangkan. Didoain kematian. Kira-kira kalau antum didoain kematian gimana, Pak? Lihat jawaban Rasulullah SAW. Ketika orang Yahudi berkata, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikum. Lewat lagi orang Yahudi. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikum. Lewat lagi yang ketiga. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikum. Rupanya Aisyah mendengar itu marah. Marah Aisyah. Gak terima Rasulullah didoakan kematian. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal-la'nah ya abna al-qirdah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi.
Lihat Aisyah berbuat berdasarkan kemarahan. Tapi lihat, justru yang ditegur oleh Rasulullah siapa? Aisyah. Kata Rasulullah apa? Mahlan ya Aisyah. Tak boleh gitu Aisyah. Iya. Apa kata Aisyah? Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Apa kata Rasulullah? Apa engkau tidak mendengar jawabanku? Karena Rasulullah SAW, Pak, bersikap adil. Rasulullah mengamalkan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Didoain assalamualaikum, cukup jawab wa'alaik. Kalau ente disebut sama orang tolol lo, cukup jawab lo juga. Iya. Cukup, itu adil. Tapi Aisyah lebih. Kamu, atas kamu kecelakaan, kematian dan laknat. Wahai anak-anak kera dan babi. Berarti Aisyah lebih, Pak. Dalam hal ini tidak adil. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Coba Pak, kalau antum ngatain ke orang, ya bangsat lo. Oh dia marah, lo menghancurkan mobil antum. Siapa yang zalim? Dia yang zalim. Berlebihan itu karena membalas keburukan dengan keburukan yang lebih. Yang lebih besar dosanya siapa kalau begitu, Pak? Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Islam tidak seperti itu, Pak. Islam itu menyuruh kita bersikap adil, akhi. Bukan berdasarkan emosi dan kemarahan, saudaraku seiman. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka dari itulah, saudaraku ya, sikap yang berdasarkan emosi semuanya pasti merugikan, Pak. Rugi di dunia dan akhirat, Pak. Wallah. Makanya kalau kita lagi emosi gara-gara ucapan orang, mendingan diem deh, bener. Terkadang kita menulis sesuatu di Facebook lah atau di Instagram, terus ada yang komentarnya ngeselin, Pak. Marahlah kita dan kita ingin membalas. Sangat tidak baik, Pak. Mendingan udahlah, sabarlah, sabar. Jangan membalas saat emosi. Karena kalau kita membalas saat emosi, pasti yang ada adalah sumpah serapah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah, Islam ini agama yang luar biasa sekali. Sahabat ini minta dikasih wasiat. Rasulullah cuma ngasih satu wasiat. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ternyata setelah kita pikirkan baik-baik, ini wasiat agung banget, Pak, untuk hidup kita. Bukan berarti marah itu tidak boleh sama sekali, Pak. Para ulama mengatakan marah itu ada dua macam. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji seperti apa? Yaitu marah karena Allah. Marah karena Allah seperti apa? Marah ketika agama Allah diledek, dihina. Marah ketika Rasulullah SAW dihina. Marah ketika Al-Quran dihina. Marah ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Ini marah yang terpuji. Boleh, gak masalah, silahkan. Asal caranya pun juga sesuai syariat. Tidak boleh berlebihan. Marah yang tercela. Marah bukan karena Allah. Contoh malah marah yang bukan karena Allah, contohnya apa, Pak? Ketika kita dihina, kita marah tidak, Pak? Saat kita marah karena Allah atau karena kita dihina? Karena kita dihina, Pak. Berarti saat itu marahnya bukan karena Allah. Makanya kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah marah saat dirinya yang dihina dan dicaci.
Tapi Rasulullah marah ketika batasan-batasan Allah yang dilanggar. Subhanallah. Ini yang hebat, Pak. Ketika orang mencaci maki kita, ketika orang menjelek-jelekan kita, kita nyantai, gak marah. Kenapa kita nggak marah? Kenapa Rasulullah nggak marah ketika dihina, ketika dicaci? Karena yang rugi adalah yang menghina dan yang mencaci. Kita nggak rugi. Kalau ada orang yang menghina kita, kita rugi apa? Hah? Nggak ada. Yang rugi siapa? Yang menghina. Yang dapat dosa siapa? Yang menghina. Yang dapat pahala siapa? Kita yang dihina. Ya tidak, Pak. Makanya kata para ulama, cacian dan hinaan itu tidak membahayakan diri kita. Kecuali kalau kita masukkan ke hati dan kita baper. Lalu mau membalas, saat itulah cacian dan hinaan itu berbahaya buat kita. Tapi ketika kita cuek, wallahi akhi, kalau kita dicaci sama orang itu tidak berbahaya sama sekali. Makanya kalau kita dicaci sama orang, senyum aja. Iya. Sambil berkata, kasihan dia. Gimana nggak kasihan? Dia mencaci maki, menghina kita. Dosa buat dia. Makanya ya akhi, ya, kata Ibnu Qayyim, di antara tanda seseorang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, orang yang sudah banyak kebaikannya, sudah banyak ilmunya, amal solehnya, Allah ingin hindarkan dia dari ujub dan sombong. Caranya gimana kata Ibnu Qayyim? Allah datangkan orang yang mencaci maki dia, Pak. Allah datangkan orang yang menghina dia. Supaya orang ini terhindar dari apa? Ujub dan sombong. Dan supaya dia lebih mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu kok banyak yang mencaci maki dari orang Syiah tuh, Pak. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan itu dari caci makin orang Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya kalau kita dicaci maki di mana, di Facebook atau di itu, ya kita sih ya, kasihan aja sama dia, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhi. Jadi dari itulah, Pak, sebetulnya marah itu merugikan kita, Pak. Jadi dari itu bagaimana dong caranya supaya kita nggak marah? Kita kan manusia punya sifat marah, Ustadz. Ya, kenapa Allah berikan marah kepada manusia, Pak? Karena ada maslahat yang Allah inginkan. Iya. Ketika kita marahnya benar, lurus, karena Allah akan terjaga agama kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Supaya kita tidak terjatuh kepada marah yang tidak diridhai oleh Allah, Pak. Yang pertama, saat marah, langsung ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah pernah melihat dua orang bertengkar. Yang satu terlihat wajahnya merah, keluar urat lehernya. Kata Rasulullah, inni la a'lam kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau dia ucapkan hilang marahnya. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kalau nggak hilang juga ta'awudz, segera pergi wudhu, Pak. Pergi wudhu, sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan apa? Sholat. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Saat sholat kita sungguh-sungguh minta kepada Allah kekuatan. Karena tidak ada manfaatnya marah, wallah. Ibu ketika kesal sama anak yang bandel, kemudian ibu marah. Kira-kira apa manfaatnya marah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, Pak. Saat anak kita bandel, yang kita pikirkan apa? Sebab anak saya bandel, kenapa ya? Pelajari. Pasti ada sebabnya ini. Sebabnya ini yang harus kita bereskan. Supaya anak kita tidak bandel. Adapun kemudian kita marah, ya bahaya, Pak.
Kemudian jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita mudah marah. Apa yang menyebabkan kita mudah marah, Pak? Lapar. Iya, Pak. Orang lapar tuh mudah marah, Pak. Makanya saat puasa, kenapa kita disuruh apa? Kalau ada yang ngajak berantem, maaf saya sedang puasa. Karena lagi puasa itu buat marah tuh mudah, Pak. Disebabkan lapar itu. Yang kedua, ya yang sebab marah apa? Capek. Udah capek. Ya, bapak pulang ke rumah dalam keadaan capek habis nyari nafkah. Tahu-tahu istri di rumah trewel. Oh, udah. Ya, marah. Di antaranya, Pak, iya. Di zaman sekarang apa yang mudah emosi, Pak? HP. HP ini bikin emosi kita jadi tinggi, Pak. Tinggal aja. Ada ibu-ibu lagi asik nge-HP anaknya bandel. Yang dibela HP-nya bukan anaknya. Disentil anaknya, dimarahin anaknya. Karena dia lagi asik dengan HP. HP-nya lebih berharga daripada anak dia. Kenapa? Karena di depan HP, Pak, akal kita jadi buntu. Ya, buntu Allah. Makanya hati-hati. Kalau anak lagi rewel saat ibu main HP, itu anak minta perhatian. Buang HP-nya, peluk anaknya. Bukan anaknya yang dimarahin, HP-nya dibela. Ya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini saudaraku seiman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.